Salam olahraga, salam satu nyali, Wani. Oke. Kita tergabung dalam grup berat untuk kualifikasi Piala Dunia ronde 4 zona Asia. Jadi pada pukul 2 tadi ya, telah diadakan ya pengundian grup ya untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Untuk grup B, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Kali ini kita membahas potensi timnas Indonesia ketika menghadapi lawan-lawan di grup B ini. Yang pertama, kita melawan Arab Saudi. Kita memiliki track record yang cukup bagus ketika menghadapi Arab Saudi. Untuk leg pertama, kita bermain kandang di Arab Saudi. Skor berakhir 0-0. Leg kedua, kita menjamu Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita berhasil menang 2-0. Jadi apa? Kita memiliki track record yang bagus dengan Arab Saudi. Setidaknya kita bisa mengambil celah untuk bisa kita manfaatkan sebagai peluang kita agar bisa menang versus Arab Saudi. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya Arab Saudi waktu itu mereka dalam kebimbangan tim. Ya, mereka gonta-ganti pelatih. Namun sekarang dengan pelatih yang sama, Arab Saudi bisa saja memberikan dobrakan yang cukup kelas kepada timnas Indonesia. Apalagi di laga ini ya hanya diadakan sekali match. Jadi ketika Arab Saudi menjamu Indonesia hanya satu kali, tidak ada leg 2, tidak ada, hanya satu kali. Jadinya otomatis mereka akan mengeluarkan seluruh potensi yang ada di timnya. Ya, potensi mereka akan dikeluarkan semua. Yang kedua ada Irak. Oke, kita ketika melawan Irak, kita memang sedikit kewalahan ya ketika menjamu Irak. Apalagi di pertemuan terakhir kemarin kita dibantai 1-5. Oke, dimana kita menggunakan pemain abroad. Sudah menggunakan. Jadi, apa? Dua negara ini, Arab Saudi dan juga Irak, dua-duanya mempunyai potensi yang sama untuk bisa kita kalahkan ataupun kita bisa menjadi lumbung gol untuk mereka. Kenapa saya bilang lumbung gol? Yang pertama, mereka keduanya pastinya akan mengeluarkan seluruh potensi yang ada di timnya. Bukan tanpa alasan. Ya. Jadi Arab Saudi kemarin kalau kita melihat secara konstitusional, mereka agak canggung ketika menghadapi lawan Indonesia. Kenapa canggung? Karena mereka gonta-ganti pelatih, belum paten. Otomatis ya, mereka akan bermain dengan penuh kebimbangan. Apalagi sekarang di timnas Indonesia pastinya mereka sudah membaca. Oh, begini timnas Indonesia sekarang ketika kita sudah mengganti pelatih dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert. Artinya, ya meskipun kita sedikit diunggulkan karena kita ada jajaran pelatih
yang cukup ya. Di jajaran Patrick Kluivert kan ada Alex Pastur dan ada lain sebagainya untuk mengisi kepelatihan di timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, ya, dari jajaran kepelatihan timnas Indonesia sekarang ini sudah jauh berbeda ketika kita menjamu Arab Saudi, ya, baik di putaran pertama ataupun putaran kedua, ya. Karena di era itu masih era Shin Tae-yong yang dimana staf kepelatihannya sangat jauh berbeda dengan sekarang. Jadi itu PR kita. Ya, meskipun kita punya track record yang baik dengan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, kita enggaknya harus melihat potensi kita bagaimana. Tadi ada yang bilang gini, ini merupakan suatu tanda bahwasanya kita sebagai timnas Indonesia tidak seharusnya untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, ya karena tergabung grup berat. Dan yang kedua, ada yang bilang gini, sudah, jangan terlalu fokus ke Piala Dunia. Biarkan timnas kita fokus ke Asia dulu. Ibaratnya kita baru berjalan, kok kita mau terbang. Kayak gitu. Oke, saya jawab di video kali ini. Kenapa timnas kita perlu banget untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya simpel, hanya satu. Untuk meningkatkan atmosfer ya timnas kita sendiri. Jadi nantinya kita ketika berlaga baik di Asia maupun di ASEAN, ketika menghadapi FIFA Matchday, kita akan lebih percaya diri. Ya, jadi kita sudah memiliki track record yang cukup bagus ketika menghadapi tim unggulan seperti Australia, ya, Arab Saudi. Mereka semua kan tim unggulan, tapi kita sudah mempunyai track record yang cukup bagus. Apalagi jikalau kita masuk ke Piala Dunia, kita akan melawan tim-tim yang lebih dari mereka. Ya, misalkan di atas Arab Saudi, kita bisa menantang Uzbekistan. Misalkan kalau kita grup ya, misalkan di atas Irak, kita bisa menantang tim yang lebih kuat daripada Irak. Jadi notabene-nya apa? Bukan kok semata-mata kita masuk ke Piala Dunia sebagai bentuk pencapaian, bukan. Jadi kita masuk ke Piala Dunia, ya betul pencapaian, tapi pencapaian itu kita gunakan sebagai daya tarik kita. Ya, ketika kita bisa melampaui ya Asia sehingga kita masuk ke Piala Dunia, itu merupakan pencapaian, dan pencapaian itu bisa menjadi daya tarik dari negara luar ya untuk tidak segan-segan bisa membahas Indonesia di kancah internasional. Jadi ada yang bilang seperti itu, Indonesia nggak layak ke Piala Dunia, kita fokus ke Asia dulu. Saya bilang kalian cukup fatal bilang seperti itu. Karena apa? Kita perlu yang namanya atmosfer. Jadi imbasnya apa? Nanti ketika kita masuk ke Piala Asia lagi, pastinya akan kita bertemu Jepang, Australia, Saudi Arabia yang notabene merupakan tim unggulan. Jadi kita sudah memiliki track record yang bagus. Track record ini kita gunakan kembali nanti ya di ajang-ajang di bawah Piala Dunia, terutama di Asia, agar kita timnas Indonesia bisa memberikan suatu ancaman tersendiri agar di Asia kita tidak dipandang remeh seperti kemarin. Ya, kemarin kita seperti kambing hitam, ya, di mana kita diremehkan. Tapi di balik keremehan itu membuat semangat timnas Indonesia menggelora sehingga pencapaian bisa diraih oleh timnas Indonesia dengan kepercayaan diri mereka.
Jadi menurut saya, kalau masuk ke Piala Dunia dan bisa bersaing dengan tim hebat, sangat penting ya. Jadi kalau tadi kalian yang ada yang bilang seperti itu, saya bilang kalian cukup fatal dalam berbicara. Ya, kita doakan aja semoga timnas Indonesia nanti ketika dia berlaga di round 4 ini, semoga bisa diberi hasil maksimal dan bisa memberikan impact yang cukup bagus kepada fans timnas Indonesia. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. See you next time and